welcome Elin juga, ya Alphonse. Bersyukur ya kita bisa berkumpul sore hari ini. Saya senang sekali ketemu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Dan hari ini saya yang khotbah, mudah-mudahan cepet ya. Nanti kita lihat. Oke. Jadi tema daripada gereja kita tahun ini ya. Coba dibuka slide-nya yang kedua. Ada yang ingat apa? Oh, ada di sini contekannya. The Year of Kingdom Influence. Jadi kata influence artinya apa, saudara? Apa? Oh, pilih. Kata influence artinya apa? Mempengaruhi, pengaruh ya. Jadi ini adalah tema rock ya, GBI Rock, seluruh ministry ya, seluruh dunia. Dan The Year of Kingdom Influence. Jadi dimulai dari awalnya di bulan Januari kita membahas mengenai chosen generation. Kita ini adalah bangsa yang terpilih. Yang memilih kita ini adalah Tuhan sendiri. Amin, saudara. Ya, guys. Ada yang dipilih, ada yang enggak, saudara ya. Dan kita ini termasuk yang dipilih gitu. Nah, dipilih itu pasti bukan sembarangan ya. Bila kita mengalami disebut kita adalah ciptaan yang baru. Kita lahir baru gitu ya. Lahir baru untuk apa gitu loh ya. Untuk apa? Kalau kita udah pernah dengar ayatnya itu di Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu berbicara mengenai kelahiran baru saat kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita itu diciptakan kembali, dilahir barukan kembali di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan pekerjaan yang baik itu tentunya apa? Memberitakan Injil. Kita udah tahu ya, memberitakan Injil itu pasti pekerjaan yang baik. Jadi garam dan terang dunia itu pekerjaan yang baik. Itu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita lakukan. Jadi kita dipilih bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan emang untuk kepentingan diri kita ya. Pastinya kita mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal, nama kita terdaftar di surga, ada sukacita di dalam kita ya, karena kita dibebaskan dari segala dosa yang mengikat kita. Kemudian kita memperoleh kebenaran, kita dibenarkan, dan juga damai sejahtera itu kita miliki. Yang damai sejahtera yang melampaui segala akal gitu kita miliki gitu ya, karena Tuhan sudah menciptakan kita kembali dalam Kristus Yesus ya. Itu manfaat yang kita dapatkan, saudara. Namun kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, dilahir barukan untuk menjadi dampak, untuk melakukan perbuatan yang baik. Amin, saudara. Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menjadi garam dunia ini, untuk menerangi dunia yang gelap ini. Itu adalah panggilan-panggilan kita. Amin, saudara. Amin. Kalau semua percaya berarti sudah selesai. Oke. Nah ya, jadi tahun ini disebut sebagai tahun The Year of Kingdom Influence. Tahun dari pengaruh kerajaan Allah. Yang dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk membawa pengaruh itu adalah saudara dan saya. Kita dipilih untuk berbuah, membawa dampak, menjadi rock, representative of Christ Kingdom. Ya, nama gereja ini rock gitu ya, representative of Christ Kingdom. Membawa pengaruh yang baik bagi dunia ini yang sedang menuju kebinasaan. Dan kalau topik bulan ini, kita sudah mencapai topik bulan ini ya, yaitu bulan Agustus bulan Agustus, di mana topik adalah leading as influencer, memimpin sebagai influencer. Influencer itu orang-orang yang membawa pengaruh. Mungkin kita sekarang udah umum ya dengan istilah influencer gitu ya. Kita tahu banyak selebriti mereka menjadi influencer. Apa sih influencer itu? Mungkin saudara juga tahu ya, dia biasanya pengikutnya banyak. Orang yang menjadi influencer tuh pengikutnya banyak gitu. Akhirnya
kita sering dengar ya di sosial media, oh ini ada influencer ini, nanti orang-orang yang punya produk gitu ya, kayak produk minuman atau apa gitu, mereka pakai jadi mereka kerjasama sama influencer itu, dia disuruh pakai baju-bajunya, misalnya butik gitu ya, dia disuruh pakai baju-bajunya. Oh karena pengikutnya banyak, pengikutnya lihat ini influencer ini pakai baju ini, itu diikutin gitu, akhirnya butiknya laris misalnya gitu ya. Nah di tempat kerja saya kan, saya kerja di sekolahan gitu ya, ada tim marketing yang mengatur masalah-masalah promosi dan lain-lain. Itu kan ada orang tua murid yang influencer. Nah itu kita undang, kita undang si mam ini, orang tua ibu ini ya, dia influencer, pengikutnya banyak gitu di sosmed. Kita undang, terus adakan talk show dengan dia, terus akhirnya banyak orang yang tertarik mau masukkan anaknya ke sekolah kami gitu. Jadi influencer tuh seseorang yang bisa memberikan pengaruh ya, karena dia mungkin pengikutnya banyak. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita juga dituntut untuk membawa pengaruh yang baik bagi dunia ini, menjadi orang-orang yang membawa pengaruh. Amin, saudara. Dan di bulan ini kalau dikatakan leading as influencer, judulnya ya, seperti jadi kita bisa influence orang, kita bisa membawa pengaruh pada orang, bisa ada banyak pengikut otomatis karena kita, menurut mereka kita baik gitu ya. Mungkin orang ini banyak memberikan tips-tips yang bagus lewat internet, lewat YouTube. Oh dia baik, dia sharing mengenai tipsnya. Mungkin ada seorang mam ibu yang menjadi influencer, dia anaknya autis gitu ya, dua-duanya. Tapi dia membagikan itu kehidupannya sehari-hari, dia bawa anak ke terapi, bagaimana dia handle anaknya. Jadi kan dia sharing gitu kehidupannya kepada banyak orang, sehingga banyak orang terberkati dan banyak yang jadi followernya gitu ya. Jadi kita menjadi influence karena menjadi influencer gitu karena orang merasa kita melakukan sesuatu yang baik untuk mereka gitu, sehingga mereka jadi mengikuti kita. Mungkin ajaran kita yang baik gitu ya, mungkin Pastor Doni ada banyak followernya karena mungkin ada banyak followernya mungkin karena orang-orang merasa terberkati dengan khotbah yang disampaikan waktu dengar di YouTube dan lain-lain begitu. Nah, beberapa ayat ya kalau kita lihat di Titus 2 ayat 14, dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah itu kita loh saudara ya. Jadi kita itu dikuduskan bagi Tuhan untuk kita supaya kita tuh sifat kita harusnya itu rajin berbuat baik gitu ya saudara. Harusnya. Nah kemudian yang selanjutnya Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Allah. Dan itulah kehendak Allah saudara, agar terang kita bercahaya, mereka melihat kita, mereka memuliakan Allah. Amin. Membawa pengaruh, bukan harus saudara pinter khotbah gitu ya, kayak Pastor Doni. Nggak harus begitu. Ya, Pastor Doninya cuek, cool. Dibilang pinter khotbah, cool dia. Nah, jadi nggak harus ini, saudara, pinter berbicara atau gimana, bukan. Tapi yang terlebih itu salah satu bukan terlebih ya. Salah satu lagi di mana kita bisa membawa pengaruh adalah dari perbuatan baik kita. Ya, kemudian Efesus 2 ayat 10 dikatakan, tadi kita udah bahas yang ini. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang mau kita hidup di dalamnya. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa influence atau membawa pengaruh bagi dunia ini, kata Alkitab, melalui perbuatan baik kita. Nah, mari kita buka ayat kita pada hari ini ya. Yaitu sebenarnya dari Galatia 6 ayat 10. Satu ayat yang menjadi ayat tema dari leading as an influencer in my church, di dalam gereja saya kan bulan ini ya. Kalau bulan lalu leading as influencer in my family, dalam keluarga. Bulan ini in my church.
Nah, Galatia 6 ayat 10, tapi kita mau baca dari ayat 1. Ya saudara, kita mau baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, kemudian saudara gantian saudara baca ayat yang genap gitu ya. Kita baca sama-sama. Kalau yang terlalu kecil, lihatnya di sini terlalu kecil tulisannya, silakan buka sendiri di Alkitab, saudara ya. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Silakan saudara. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, berbuat baik dikatakan ya tadi di ayat 10, ayat kunci kita dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, berbuat baik, kata berbuat baik ini kata aslinya itu ya dari kata agathos. Agathos itu bahasa Yunani ya, yang berarti baik, sifat mengandung sifat-sifat Allah, baik, membawa manfaat, berguna, prima, benar, bermartabat, yang mengandung sifat-sifat Allah. Jadi mungkin ini kita agak beda mungkin ya, kalau dari misalnya kita sudah ada jadwal setiap tahun, setiap kali kita ulang tahun kita ke panti asuhan bawa sembako gitu ya. Untuk nah itu misalnya gitu ya, itu berbuat baik, benar ya saudara ya. Tapi kembali lagi, apakah itu tulus, benar, atau karena memang ini ya, kalau saya tahunya kalau itulah yang membedakan ya antara orang-orang yang percaya Kristus di dalam Tuhan sama enggak. Mungkin yang di luar sana mereka lebih baik dari kita gitu ya, banyak sekali apa yang mereka lakukan lebih baik seperti, tapi mungkin ada nggak selalu ya saudara ya. Kita pernah dengar mungkin ajaran bahwa ada reinkarnasi. Kalau kamu berbuat baik banyak, berarti nanti kalau kamu reinkarnasi kamu akan menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya, misalnya gitu. Kalau kamu nggak mau nanti reinkarnasi lebih susah dari sekarang hidupmu, nanti kamu harus banyak-banyak berbuat baik supaya nanti kamu reinkarnasi lebih sukses. Nah, ada kan yang ini yang motivasinya seperti itu ya. Kita tahu ada saudara yang lain yang di agama yang lain seperti itu. Nah, tapi ini mengandung sifat-sifat Allah, sesuatu yang dari dalam keluar begitu. Agathos ini artinya seperti itu. Nah, perbuatan di beberapa ayat yang lain yang tadi kita udah baca, kemudian ada juga di 1 Petrus 2 di beberapa ayat dikatakan bahwa kita perlu memiliki cara hidup yang baik di tengah bangsa yang jahat. Akhirnya nyata perbuatan baik kita dan orang itu akan memuliakan Allah. Jadi dimanapun kita berada, kita harus memiliki cara hidup yang baik, berbuat baik. Dengan kemudian 1 Petrus 2 ayat 15 juga berkata, dengan berbuat baik akan membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi
orang yang kalau kita terus tekun berbuat baik, nanti orang-orang yang mengecam kita, mereka waktu akan membuktikan gitu. Kalau sebenarnya ya kita nggak ini gitu ya, mereka sebenarnya salah gitu. Nah, kemudian 1 Petrus 3 ayat 13 juga berkata, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, kita mungkin udah sering mendengar ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Jadi berbuat baik itu seperti itulah kira-kira ya, apa yang baik ya kita lakukan gitu ya. Nah kemudian kata berbuat baik itu juga bisa berarti pelayanan kita atau pekerjaan Tuhan. Di Alkitab bahasa Indonesia, kalau kita baca di ayat Galatia 6 ayat 10, itu ada tanda bintangnya nanti dihubungkan ke 1 Korintus 15 ayat 58. Di mana di sana dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi berbuat baik itu juga pekerjaan Tuhan. Bisa katakan apapun yang baik itu berbuat baik. Kemudian juga pekerjaan Tuhan itu juga termasuk perbuatan baik. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan panggilan Tuhan kepada kita. Setuju, saudara? Ini adalah panggilan Tuhan ya bagi kita. Gak harus kita tuh, kadang-kadang mungkin keberadaan kita tidak memungkinkan kita untuk melayani di gereja yang terlihat. Tapi saya tahu ada beberapa jemaat di sini yang tidak terlihat tapi hatinya itu melayani gitu loh. Hatinya itu punya kasih gitu. Kalau pada saatnya memberi, pertama kali memberi, nah itu kan sebenarnya tanda kasih ya. Meskipun orang-orang gak lihat gitu, banyak orang gak lihat. Nah kemudian nah jadi macam perbuatan baik itu banyak sekali ya saudara ya, banyak sekali. Nah pada sore hari ini saya mau kita fokus sesuai sama perikop yang tadi kita baca aja. Apa sih maksudnya perbuatan baik kalau menurut perikop yang tadi kita baca, yaitu dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Kita mulai lihat dari ayat 1 ya. Ayat 1 berkata, boleh balik ke slide yang ketiga ya, slide yang Galatia 6. Nah, ayat 1 berkata, ayat 1. Nah ini, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Nah di sini apa perbuatan baik menurut perikop ini yang bisa kita lakukan ya saudara ya? Memimpin saudara kita ke jalan yang benar, yaitu fungsi kita itu ada istilah dalam bahasa Inggris itu sebagai brother's keeper gitu. Kita saling menjaga saudara-saudara kita di dalam Tuhan, khususnya kalau kita ngomong di gereja, berarti ya saudara-saudara kita yang ada di dalam gereja ini. Jadi kita jangan cuek gitu ya saudara ya. Tapi kita dikatakan memimpin saudara kita ke jalan yang benar, brother's keeper. Memimpin juga berarti memulihkan. Jadi kalau seseorang itu mungkin kita lihat saudara kita sedang jatuh atau waduh ini nggak pas nih, nggak benar lagi ada masalah nih. Kok begini ya kelakuannya? Kok dia melakukan hal yang seperti ini yang nggak baik ya? Nah di situ kita bisa menegur saudara kita, mengingatkan dengan kasih gitu ya, dan membawa dia, memulihkan, menuntun dia kembali ke yang benar gitu, yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah kadang-kadang mungkin kita perlu sedikit keras gitu sama saudara kita, kadang-kadang gitu ya, ada tindakan disiplin atau apa gitu ya. Tapi di ayat 1 tadi kalau kita baca, saudara boleh buka sendiri ya di Alkitab saudara, dikatakan dengan roh yang lemah lembut. Kita mengingatkan saudara kita, menegur saudara kita dengan roh yang lemah lembut begitu ya. Jadi bukan orang yang seseorang ada ayat firman Tuhan yang pernah saya baca, saya lupa catat ya di mana tempatnya. Seseorang yang membawa orang kembali kepada Tuhan, dia itu besar sekali upahnya gitu. Tuhan tuh itu sangat ini ya, Tuhan suka gitu ya kalau ada orang itu besar sekali dia upahnya. Kalau dia membawa seseorang yang terhilang, seorang yang mundur kembali kepada Tuhan. Nah ini salah satu perbuatan baik saudara yang perlu kita lakukan ya, yang perlu kita aktifkan gitu di dalam gereja ini gitu. Yaitu kita menjadi brother's keeper, penjaga daripada saudara kita gitu ya. Dengan lemah lembut kita menegur kalau ada yang lemah gitu ya. Nah
kita ya, ingat bahwa kita tuh membenci dosanya bukan orangnya gitu ya saudara. Jadi kita mengasihi tetap orangnya. Namun setiap orang kita tahu itu ada kelemahan. Kita pun ada memiliki kelemahan. Atau sudah ini saudara, sudah sempurna mungkin semuanya. Wah jangan ya saudara, itu bahaya, nanti ada bahasannya lagi di sini. Bahaya kalau kita merasa kita sudah kuat gitu ya. Nah ini tapi nggak ada khusus ya dosa-dosa tertentu yang mungkin harus ada jemaatnya di diskors atau tidak boleh masuk karena mungkin dosanya itu kayak merusak citra jemaat Tuhan gitu ya. Itu dosa yang berat. Ini bukan seperti itu. Tapi misalnya dia ini mundur atau dia sedang lemes atau dia berbuat jatuh dalam dosa tertentu, kita ingatkan dan kemudian dia bisa kembali lagi, itu adalah pelayanan yang baik gitu ya saudara. Itu adalah perbuatan baik yang kita perlu lakukan gitu. Nah di sini juga tetap di ayat 1 juga dikatakan kita sambil menolong saudara kita, sambil memulihkan dia, kita juga harus jaga diri sendiri ya saudara. Apa tadi ayatnya Ben? Coba dari ayat 1. Jaga diri sendiri. Kalau kita merasa kita sendiri nggak kuat dalam hal kelemahan tersebut, ya mungkin kita butuh bantuan gembala atau kakak rohani atau mentor rohani untuk yang menolong orang ini, bukan kita. Jangan sampai nanti kita ikut-ikutan gitu. Saudara kita lagi jatuh, lagi lemah, kita malah ikut-ikutan karena kita juga lemah di situ gitu ya. Ikut-ikutan berdosa yang sama gitu. Jadi dengan royal lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, jangan sampai kamu kena pencobaan. Nah jadi itu ya saudara ya, salah satu perbuatan baik yang disebutkan di perikop ini. Kita jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan. Kita coba, mungkin pencobaan macam-macam. Bisanya kita jatuh ke dosa yang sama, atau mungkin kita merasa wah aku hebat, aku nggak kayak dia gitu ya, malah jadi kesombongan gitu ya. Nah itu juga salah gitu saudara. Kemudian yang berikutnya apalagi yang bisa kita pelajari, perbuatan baik seperti apa sih gitu ya dari perikop ini gitu ya. Yang ayat kedua disebutkan bertolong-tolonganlah menanggung beban. Bertolong-tolonganlah menanggung beban sesamamu. Nah ini kita perlu giatkan ini saudara ya di dalam hidup kita, baik di sini maupun dimanapun di tempat komunitas saudara berada begitu ya. Bila ada saudara kita yang mengalami kesusahan, kita siap membantu memberikan kata-kata penguatan mungkin, atau memberikan bantuan khusus, sakit dikunjungin gitu ya. Kalau ada susah gitu ya ditolong gitu, kesulitan keuangan mungkin kalau memang kita bisa gitu kan ya. Kalau memang kita bisa membantu gitu. Jangan malah kabur saudara ya. Kalau ada yang kesusahan, udah aku lagi sibuk, nggak bisa bantu begitu ya saudara. Nah itu saudara nggak setia melakukan perbuatan baik kalau kayak gitu ya. Contohnya kalau ada saudara kita yang butuh nih, misalnya lagi pindah-pindahan, ya, yang pindah-pindahan juga ngomong ya. Kadang-kadang tuh nggak ngomong-ngomong. Zaman now ini, zaman semua orang itu udah lulu gua gitu ya. Kadang-kadang perlu bantuan juga ya, nggak ngomong gitu ya. Jadi susah juga, yang lain nggak tahu gitu mau bantuin gimana gitu kan. Kenapa? Oh. Ya jadi, nah kemarin ada temennya Hena, itu adiknya ulang tahun Sweet 17. Ternyata acaranya belum siap, belum tahu PIC-nya siapa, MC-nya belum fix gitu ya. Padahal acaranya malam. Oh ya, kemarin malam, Sabtu malam, hari Jumat malam belum ada yang fix apa-apa. Mereka udah dekor, katanya udah dekor, udah dilihat dekor cuma 4 balon begitu ya. Jadi si Hena langsung tergerak sifat ingin membantunya gitu kan ya. Langsung dia kerahkan adik-adiknya, Sam, Ben semua. Sam jadi MC, Ben jadi bagian perlengkapan. Hena jadi bikin dekornya begitu ya. Nah itu salah satu contoh ya, saling membantu gitu ya, bertolong-tolongan menanggung beban. Dan akhirnya ya kemarin mereka semua jadi PIC acara ulang tahun itu. Nah jadi itu salah satu contoh ya yang sederhana ya saudara ya. Nah ayo siapa yang dulu semangat kalau kunjungan, ayo sekarang masih semangat enggak gitu ya. Nah kunjungan kalau ada yang sakit, nah kalau
Ya, jadi kita coba lebih mempraktekkan begitu ya, saling bertolong-tolongan menanggung beban. Nah, jangan anggap kita ini orang lain, saudara ya. Kita ini saudara seiman. Amin, saudara. Saudara sama-sama di dalam Kristus. Nah, kemudian apalagi sih perbuatan baik yang kita bisa lakukan gitu ya, yang real. Daripada kita terlalu mikir yang muluk-muluk, saudara, coba praktek dulu yang ini di gereja gitu ya. Apalagi sih coba yang ada di sini. Ayat 3 dan 4 dikatakan bersikap benar setelah menolong sesama gitu ya. Jadi setelah saudara menolong sesama, aduh aku tolongin dia tuh, waktu itu acaranya dia tuh dari pagi sampai malam aku di sana gitu ya. Kalau nggak ada aku nggak bakal berhasil deh, nggak bakal nggak bakal sukses dia. Nah itu tidak perlu sombong, kita perlu punya sikap yang benar. Kalau kita menolong orang, nggak usah heboh deh gitu ya, nggak usah heboh. Udah kita tolong orang, kita berbuat baik sama orang, emang itu udah tugasnya kita. Amin, saudara. Emang Tuhan sudah menciptakan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita menolong saudara kita sampai dia akhirnya bertobat, terus habis itu bisa melayani di gereja. Bahkan mungkin dia melayani di mana-mana, dapat PK yang besar, mungkin dapat PK, tahu ya, PK persembahan kasihnya banyak gitu ya. Dulu kalau nggak ada aku tuh dia nggak bakal seperti itu gitu. Nah jadi mungkin sekarang kita menolong, tapi next pasti ada saatnya dimana kita butuh pertolongan, saudara. Selalu memiliki pola pikir emang kita menolong, kita berbuat baik itu adalah tugas kita, sudah memang tugas kita. Aku adalah hamba Tuhan, inilah tugasku gitu ya. Tidak merasa lebih hebat, lebih baik dari orang yang ditolong. Nah, dikatakan sebab nanti kalau kita mempunyai sikap yang nggak benar, tanggung jawabnya kita sama Tuhan. Saudara, kalau kita sombong, tanggung jawabnya kita sama Tuhan gitu ya. Setiap orang bertanggung jawab sendiri atas bagaimana dia mengerjakan keselamatannya di dunia. Baik yang melayani, tapi hidup tidak dijaga benar, hati yang tidak dijaga, pasti kita juga gak bakal menuai mahkota kehidupan itu kalau kita tidak menjaga hati kita sendiri, sikap kita sendiri. Ingat, kita tolong orang, kita berbuat baik, kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita berbuat baik, ya, kita melayani orang, tapi kalau hidup kita sendiri tidak taat sama Tuhan, sama kehendak Tuhan, kita nggak bakal dianggap gitu ya sama Tuhan gitu ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan melakukan mujizat demi namamu juga. Nah, pada waktu itu aku, Tuhan ya, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi kita memiliki sikap yang benar setelah berbuat baik. Amin, saudara. Kemudian kalau menurut ini ya, saudara, menurut perikop ini masih ya, kita berbuatan baik yang tadi saya bilang tuh banyak sekali perbuatan baik, tapi kita mau fokus hal-hal yang real yang di dalam firman Tuhan hari ini ajarkan. Dikatakan di sini adalah memberkati orang yang mengajarkan firman. Ayo dibaca aja sendiri, Ben. Ayatnya dibaca lagi coba. Yang tadi. Galatia 6 ayat 6. Ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, di sini salah satu perbuatan baik ya yang diajarkan di sini dilakukan adalah memberkati orang yang mengajarkan firman. Amin, saudara. Ya, ini jadi kalau di sini kita tahu yang mengajarkan firman siapa, saudara? Pastor. Ya, gembala gitu kan ya. Gembala ya. Jadi orang-orang seperti ini yang mengajarkan kita dalam firman, mengingatkan kita dalam firman, kita perlu memberkati mereka. Amin, saudara. Nah, jadi kalau di 1 Korintus 9 ayat 14 dikatakan seperti ini. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus
Coba boleh dibaca dari Iswat, kepotong di sini. Atau ada yang bisa buka 1 Korintus 9 ayat 14? Bisa bantu bacain. Ada yang udah dapat? Yustar dapat? Boleh dibaca. 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dalam pemberitaan Injil itu. Iya. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, itu adalah firman Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 14. Berkata bahwa orang-orang yang mengajar, mereka yang menggembalakan, mereka harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi, oleh karena itu salah satu perbuatan baik yang kita sebagai jemaat Tuhan bisa lakukan itu adalah memberkati orang yang mengajarkan firman. Mereka yang layak disokong itu seperti gembala, pekerja, guru, penginjil. Habis baterai. Oke, itu aja. Cek, Pak, dinyalain aja itu. Cek. Maaf, kita ulang lagi. Nah, jadi memberkati orang yang mengajarkan firman. Mereka yang layak disokong itu adalah gembala, pekerja, guru, penginjil, misionaris yang melakukan tugasnya dengan setia gitu. Nah, jadi kalau itu adalah firman Tuhan ya saudara ya. Dan saya menyampaikan sesuai sama apa yang disebutkan di firman ini, di perikop ini. Nah, untuk gembalamu kamu bisa memberkati dia dengan memberikan persembahan persepuluhan ke gereja gitu ya. Karena salah satu posnya itu adalah salah satu pos daripada pengeluaran dari keuangan gereja itu adalah persembahan kasih untuk gembala gitu. Jadi biar gembalamu tuh bisa dengan tenang mempelajari firman, menyiapkan khotbah ya tanpa harus dipusingkan dengan hal-hal yang hal-hal kebutuhan hidup begitu. Nah, ini ayat ini berbicara mengenai hal itu saudara ya. Itu salah satu cara kita melakukan perbuatan baik di dalam gereja. Nah, ya bisa dengan persembahan begitu ya, atau kadang-kadang kirimin martabak juga boleh gitu ya, saudara. Enggak ada itu guyonan ya saudara ya, itu bercanda enggak ya saudara ya. Tapi saya ngomong gitu karena ada seseorang yang rajin kirim martabak ke rumah saya, ke rumah pastor maksudnya ya. Saya cuma menyampaikan firman, ikut makan saya. Nah jadi berkati atau hamba Tuhan, berkati orang yang mengajarkan firman kepadamu. Nah, itu adalah salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Amin atau enggak, saudara? Amin. Ya. Saudara doakan itu juga sudah sangat baik ya, saudara ya. Jadi berkat tuh nggak harus kalau kamu ada ya, disebutin di sini. Kalau kamu punya, berkati orang pengajar firman Tuhan yang mengajar kamu. Kalau kamu nggak ada, kalau kamu nggak punya ya enggak gitu kan ya. Tapi kalian bisa berdoa gitu kan ya. Saudara bisa berdoa untuk gembalamu, untuk orang-orang yang menjadi mentormu yang mengajar kamu. Gembala-gembala konselmu, saudara bisa berdoa untuk Yesua, koordinator konsel ya, Iren, untuk ya saudara berdoa untuk mereka yang mengajarkan firman bagi saudara, oke? Berkati mereka. Nah, kemudian kok langsung habis dari ayat ini seperti ini ya firman Tuhan ya. Ayat 7 dikatakan jangan sesat gitu ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau saudara baca ya, tadi di Galatia 6, lanjut coba Ben. Galatia 6 ayat 6 yang tadi. Bukan saya yang coba, kalau saudara nggak buka Alkitab mungkin bingung kok tiba-tiba ini Ibu Pris ngomong jangan sesat gitu ya. Nah, dikatakan kan habis yang baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Biarin di sini dulu aja. Nah,
di sini kita lihat ya dari ayat-ayat yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu beberapa hal yang disebut oleh Rasul Paulus ketika menulis. Yang pertama, perbuatan baik apa gitu ya yang bisa dilakukan di dalam gereja ini adalah yang pertama tadi, memimpin saudara kita ke jalan yang benar. Kalau ada saudara yang jatuh, kita jaga, kita bantu, kita tegur, kita tolong supaya dia bisa kembali. Itu kita menjadi brothers keeper. Kemudian yang kedua, bertolong-tolongan menanggung beban. Kemudian yang ketiga, bersikap benar setelah menolong sesama. Kemudian yang keempat, memberkati orang yang mengajarkan firman. Nah kemudian lanjutnya, jangan sesat gitu. Nah kalau sesat itu kan sebenarnya kebalikan dari yang benar ya saudara ya. Kata sesat itu berarti kebalikan benar. Kalau yang benar itu seperti tadi, memimpin saudara kita ke jalan yang benar. Tapi kalau kita cuek kepada saudara kita jatuh, itu kan urusannya dia. Saya nggak ada urusan sama dia, ntar malah berantem kalau saya tegur apa gitu kan. Nah itu berarti sesat saudara ya. Kebalikan yang benar nih. Kalau saudara nggak mau taat gitu. Nah kemudian kalau kita nggak bertolong-tolongan menanggung beban, nah berarti saudara nggak melakukan perbuatan yang baik gitu ya. Berarti kebalikannya. Dan kalau kita tidak mempunyai sikap yang benar saat kita menolong orang atau melakukan perbuatan baik, itu artinya kita tidak melakukan perbuatan baik, tapi kita sesat begitu. Kemudian kalau kita tidak memberkati orang yang mengajarkan firman, nah sama juga gitu ya saudara ya. Dikatakan itu jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini kayak warning, kayak peringatan untuk kita, hati-hati loh. Ya ini maksudnya bukan main-main, kita dituntut untuk melakukan hal yang benar gitu. Beberapa kisah di Alkitab di dalam Perjanjian Lama, pada saat firman Tuhan berkata yang tegas gitu ya, ini nggak main-main. Kita tahu ada hambanya Elisa, pernah ya, Nabi Elisa itu ya namanya Gehasi ya. Nah ketika Elisa mendoakan Naaman itu adalah perwira tentara ya, yang panglima tentara yang kena sakit kusta, dia datang kepada Nabi Elisa minta didoakan, dan kemudian Elisa doakan, kemudian dia sembuh dari sakit kustanya ya. Naaman tawarkan hadiah buat, kamu mau ini nggak? Aku udah siapin. Ini hadiah nih, persembahan kasih buat kamu Nabi Elisa. Oh enggak, sorry, yang menyembuhkan kamu itu Tuhan, aku nggak mau terima apa-apa. Kemudian dia balik, kemudian si Gehasinya ini tamak gitu ya. Aduh, coba aku minta sedikit bolehlah, kita udah susah-susah ngurusin terima dia di sini dan lain-lain ya. Dia kejar, si Naamannya dikejar sama dia. Pas Naaman udah pergi, dikejar. Katanya Nabi Elisa boleh tuh ini sekian aja gitu, nggak usah banyak-banyak gitu. Si Gehasi minta bagian gitu sama Naaman. Oh ya udah, Naaman bilang ambil, nah dikasih. Nah terus dia balik, tapi Elisa dikasih tahu sama Tuhan tahu ya saudara ya, kalau kita seperti itu tuh Tuhan tahu gitu. Terus langsung waduh, apa yang kamu lakukan Gehasi gitu? Saat ini kamu sudah terima itu semua hadiah-hadiah itu, tapi kamu juga terima itu penyakitnya Naaman, kusta atas kamu. Akhirnya Gehasi sakit kusta. Tuhan tegas dalam hal-hal seperti itu ya. Allah tidak membiarkan dirinya itu dipermainkan. Kemudian ada juga yang Ananias dan Safira, mungkin kita tahu di Perjanjian Baru, di mana mereka membawa persembahan hasil penjualan rumahnya kepada jemaat Tuhan. Terus ditanya, apakah sekian yang kamu dapat? Ini kami, ini semua dari hasil penjualan rumah kami, gitu kan, untuk Tuhan. Apakah sekian benar jumlahnya? Benar. Nah pada saat itu juga Safira langsung mati gitu ya Tuhan. Jadi jangan main-main dalam hal seperti ini ya. Kita bagaimana kita maksudnya dengan Tuhan, kita harus apa yang Tuhan ajarkan gitu ya. Jadi ini seperti kalau bahasa Inggrisnya tuh doa apa? God, Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dicemooh gitu loh. Maksudnya disebut gitu, don't mock God gitu, disebut kayak gitu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kemudian lanjut ayat 8,
kalau kamu menabur, siapa yang menabur dalam daging, dia akan menuai apa? Next, kan? Ayat 8 yang saudara lihat sendiri di Alkitabnya. Siapa yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Siapa menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Nah ini, kalau kita menabur dalam roh, maksudnya ini hal-hal yang kekal, yaitu perbuatan baik yang bersifat kekal, yang membawa orang-orang kepada Tuhan, ya, yang membawa orang-orang itu mengenal Tuhan. Kalau kita menabur hal-hal yang baik itu, maka kita akan menuai hidup yang kekal, saudara. Amin. Tapi kalau kita tidak peduli, gitu ya, tidak melakukan perbuatan baik, kita hidup begitu aja, gitu ya, cuek, gitu ya, dan tidak mau saling bertolong-tolongan seperti yang diajarkan, ya, tidak memberkati orang-orang yang menyampaikan firman dan lain-lain. Kalau itu itu artinya kita menutup mata terhadap hal-hal yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan, itu akan menuai kebinasaan. Firman Tuhan yang berkata, ya, seperti itu di Galatia 6. Kemudian ayat 9. Kita buka aja ayat 9. Ayat 9 kalau ayat 8 tadi saya ulang sedikit. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi begitu ininya, ya, begitu seriusnya gitu dampaknya dari kita melakukan perbuatan baik yang Tuhan suruh. Itu dampaknya begitu serius, ya, saudara. Jangan main-main gitu, ya. Jangan kita santai kalau misalnya kita mau tolong teman kita yang jatuh, berbuat baik, menolong dia, menuntun dia kembali, malah kita ikut gitu, ya, ikut-ikut dalam dosanya gitu, ya. Nah itu nanti bakal menuai kebinasaan gitu, ya, saudara, ya. Atau kita sombong mungkin. Nah ayat 9 dikatakan kemudian lanjut, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah ini lagi nih, saudara, ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kalau tiba waktunya kita akan menuai, ya. Jangan jemu-jemu, jangan lemah, jangan lemes berbuat baik. Jangan lemes, jangan lemah, jangan capek berbuat baik, saudara, meskipun sulit, meskipun berat. Kalau kita bingung berbuat, tadi saya bilang kan, ya, berbuat baik itu banyak sekali. Kita tahu ada buah roh, ya. Itu harusnya menjadi manifestasi dari kehidupan kita. Buah roh itu kasih, sukacita, kan ada Galatia 5:22, ya, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harusnya itu terpancar gitu dalam hidup kita, kan, ya. Itu baik-baik semua, kan, ya, yang tadi saya sebutin, ya. Jangan jemu-jemu. Tapi kalau kita spesifik seperti di perikop yang tadi kita baca, ada 4 tadi yang saya sebutkan yang kita bisa lakukan di dalam jemaat Tuhan, ya, di dalam jemaat ini. Nah itu juga jangan jemu-jemu, saudara, jangan lelah. Karena kalau kita lelah, jika tidak menjadi lemah, kalau kita lemah, ya kita gak bakal menuai, saudara, ya. Kalau kita dikatakan jangan jemu-jemu, jangan lelah. Ingat Yesus, saudara, ya. Ingat Yesus. Di Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, ada nggak ayatnya? Ibrani 12 ayat 3, nggak ada, ya? Ibrani 12 ayat 3. Okay. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Tuhan kita Yesus sudah mengalami cemoohan yang begitu besar, sudah mengalami rasa malu yang begitu besar, ya. Yang mencemooh Dia untuk orang-orang yang berdosa, malah orang-orang yang salah, yang menjatuhkan Dia, padahal Yesus tidak salah gitu. Dia menerima segala siksaan dan lain-lain. Pada saat kita mau lemah, saudara, melakukan perbuatan baik, pada saat kita mau capek, pada saat kayaknya nggak ada gunanya, capek, aku baik terus, gitu kan, ya. Kayaknya nggak ada yang baikin aku baik terus sama orang. Nah pada saat kamu lemah,
kamu ini jemu gitu berbuat baik, ingatlah Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Amin, saudara. Nah, menuai, dikatakan tadi kalau kita tidak lemah, kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Menuai apa sih, saudara? Apa yang kita tuai? Yaitu kalau kita lihat di Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan, kepotong ini ya, di antara di dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari dan lain. Engkau setia sampai mati, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara, perbuatan baikmu itu kalau kamu tidak menjadi lemah, itu engkau akan menuai mahkota kehidupan itu nanti. Amin, saudara. Oke, ada yang oke ya. Jadi kenapa kok ini dikatakan jika tidak menjadi lemah? Ini saya bold ya saudara ya. Saya ini kenapa? Karena kita mungkin pernah sering melihat ya di sekitar kita atau kita juga gitu ya. Musuh utama antusiasme dan semangat itu adalah waktu. Kita mungkin pernah mengalami saudara ya. Mungkin kita melihat dulunya semangat untuk sesuatu, sekarang lemes gitu ya. Semangatnya hilang, antusiasmenya hilang. Seperti anak-anak kecil tuh kalau kita gampangnya lihat BK punya mainan baru, dia seneng banget, dijagain, dirapiin abis main gitu ya, dibawa kemana-mana itu mainan gitu ya. Tapi lama-lama udah mulai hilang satu, terus bosen gitu ya, nggak mau main ini, ganti yang lain, minta lagi mainan baru gitu ya. Nah itu jadi musuh utama antusiasme dan semangat untuk berbuat baik itu waktu ya saudara ya. Nah awalnya mungkin semangat kita punya pekerjaan yang baru gitu ya. Pekerjaan baru bikin kita semangat, bergairah. Kita bekerja yang giat gitu. Aduh aku mau jadi tampak di tempat kerjaanku. Aku mau melakukan pekerjaan yang excellent seperti untuk Tuhan gitu ya. Mungkin awalnya begitu. Nah tapi lama-lama mulai waktu berjalan, mulai lemes. Mungkin ya akhirnya kerja ya aku digaji, soalnya ya sudah kerja karena aku digaji gitu ya. Mungkin dulunya semangat melayani di gereja, semangat datang ke gereja, ke komsel gitu ya. Sekarang lemes gitu ya, capek istirahat aja, pas nggak jadi, pas ini pas nggak ada pelayanan nggak usah lah ke gereja gitu ya. Ini aja jadi prioritasnya jadi ini gitu ya. Nah itu tuh semua sebenarnya perbuatan baik ya. Kalau kita melayani, kita datang ke gereja, kita ketemu teman-teman seiman, menguatkan mereka, nah lemes gitu ya, nggak lemes gitu. Nah kemudian jadi lama-lama jadi gairahnya pupus gitu. Gereja jadi beban gitu. Ya lu semangat kunjungin orang sakit, setiap kali ada orang sakit langsung ayo kita kunjungin gitu ya. Nah kemudian dulu giat semangat baca Alkitab gitu. Kita semangat, awal tahun aku semangat baca Alkitab. Lama-lama dengan berjalannya waktu mulai pupus gitu ya dan lain. Dulu semangat menolong tetangga kesusahan. Sekarang males deh. Kabur, kalau ada yang minta tolong kabur duluan gitu ya. Lelah, jemu, semuanya terasa jadi beban gitu ya dan tawar hati. Nah itu hati-hati saudara ya. Kalau kita menjadi lemah, kita nggak bakal menuai saudara ya. Jadi rajinlah berbuat baik terus. Ingatlah akan Dia ya yang dengan tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat akan Yesus. Jadi pada sore hari ini saudara ya, Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hendaklah kita menjadi influencer, pengaruh-pengaruh yang dengan rajin berbuat baik. Amin saudara. Oke, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kiranya Tuhan yang menolong kita saudara ya pada sore hari ini.
20. Oke, mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau nyanyikan satu lagu, jangan lelah ya. Kiranya tangan-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu memampukan, kasih karunia-Mu Kau curahkan pada hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk bisa ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan memperbaiki diri, untuk bisa bertobat ya Tuhan dari segala hal-hal yang membuat kami berat untuk maju ya Tuhan. Hal-hal yang menghalangi kami untuk maju, untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Kamu tinggalkan ya Tuhan hal yang menghalangi kami itu di belakang ya Tuhan. Dan kami mau siap ya Tuhan menjadi orang-orang yang siap dibangun ya Tuhan di atas dasar iman ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang membawa pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang membawa pengaruh yang baik
orang-orang yang melakukan perbuatan baik ya Tuhan, menjadi representatif dari kerajaan-Mu ya Tuhan di dunia ini, di gereja kami ya Bapa, menjadi berkat ya Tuhan bagi orang-orang yang ada di gereja kami, dimanapun Engkau menempatkan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami ya Tuhan. Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Apakah semua saudara yang mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus sudah menerima anggur dan roti? Pujian jadi seperti-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah kita semua percaya bahwa roti yang dari tangan kita ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah kita percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari darah Kristus yang dicurahkan bagi kita? Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh
Yesus. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama saudara kita katakan amin.